Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat memaparkan ceramah saya. Jadi pertama, perkenalkan, nama saya Syahriyatul Mutmainnah, kelas 11 Archimedes nomor urut 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai ketidakpercayaan akan diri sendiri. Nah, pada masa saat ini banyak orang yang merasa tidak aman atau merasa tidak percaya diri akan diri mereka, khususnya bagi kalangan remaja. Tapi terkadang kita bertanya, mengapa seseorang merasa tidak percaya diri atau kenapa kita harus merasa tidak percaya diri? Nah, jadi teman-teman, ketidakpercayaan diri ini atau merasa tidak aman biasa disebut insecure. Insecure adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Akibatnya, orang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada satu hal yang teman-teman harus ketahui, bahwa insecure atau merasa tidak aman bukanlah kesalahan. Itu merupakan hak setiap manusia. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikolog Indonesia menyebutkan bahwa 90% insecure atau merasa tidak aman dialami oleh wanita. 70%-nya orang insecure karena penampilan fisiknya, entah karena berat badannya, tinggi badannya, warna kulit, atau kondisi kulit mereka seperti berjerawat, dan masih banyak lagi. Dan 30%-nya diakibatkan karena kondisi kehidupan pribadi mereka, entah itu karena karir, percintaan, kepintaran, pendidikan, ekonomi, latar belakang. Nah, bahkan teman-teman, terdapat beberapa orang yang merasa insecure karena mereka tidak menyuarakan pendapat mereka tentang apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya ada 5 alasan mengapa seseorang dapat merasa tidak aman. Jadi yang pertama karena takut gagal, yang kedua karena perfeksionis, yang ketiga karena kecemasan sosial, dan keempat karena korban perundungan. Dan yang kelima yaitu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu poin kelima, yakni selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, secara tidak langsung kita memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain. Dan penyumbang terbesar dari ketidakamanan ini adalah sosial media. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar di dunia menggunakan sosial media. Mulai dari anak-anak hingga lansia, semuanya menggunakan sosial media. Nah, orang-orang ini menggunakan sosial media untuk menunjang kehidupan mereka atau aktivitas mereka sehari-hari. Sosial media menjadi ladang yang pas untuk mengekspos segala hal yang berkaitan tentang kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, dan sebagainya. Nah, ketika kita membuka sosial media, misalnya Instagram, dan di beranda Instagram kita muncul foto atau postingan teman kita atau siapapun itu, dan akhirnya timbul di benak kita, kenapa ya dia sangat cantik sedangkan aku tidak? Hal ini yang memicu terjadinya perasaan insecure atau perasaan tidak aman. Lalu apa yang teman-teman dapat lakukan agar tidak terlalu dalam perasaan ketidakamanan ini? Nah, ada 2 hal yang kita dapat lakukan. Yang pertama yaitu coba untuk merefleksi ulang diri kita sendiri. Misalnya, coba ke cermin dan lihat diri kita. Dan pikir, sebenarnya selama ini kita insecure karena orang lain atau karena diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, rasa tidak aman ini memuat 2 poin utama, yaitu tentang bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan bagaimana orang-orang melihat diri kita. Misalnya di saat kita berpenampilan atau berpakaian, kita menggunakan pakaian yang membuat kita percaya diri. Nah, di sini kita akan berpikir, kita memakai pakaian ini untuk apa? Untuk siapa? Apakah untuk memuaskan diri kita sendiri
dalam artian kemauan kita sendiri atau mengikuti kemauan orang lain, mengikuti standar sosial yang berlaku. Nah, ketika kita memakai pakaian karena kemauan kita sendiri, maka kita akan merasa cukup, merasa puas, dan pastinya akan merasa bahagia. Tapi ketika kita memakai pakaian karena mengikuti kemauan orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa puas akan hal yang kita capai, akan hal yang kita gunakan saat ini, merasa kurang, merasa khawatir mengenai penilaian orang, sehingga kita merasa tidak aman. Kemudian yang kedua, yaitu jadikan rasa tidak aman ini menjadi hal positif. Kalau pikir-pikir lagi atau kita renungkan lagi, insecure atau tidak aman ini bagus untuk diri kita, bagus untuk pengembangan diri. Jadi manusia itu wajar jika resah. Kalau tidak resah, kita tidak akan melakukan perubahan terhadap diri kita dalam artian hal positif. Coba kita lihat diri kita lagi dan amati mana yang kurang dari diri kita. Jika hal kurang itu bisa kita perbaiki, maka kenapa tidak? Jadikan rasa insecure atau tidak aman ini menjadi hal yang mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukannya menjadi pribadi yang merasa tidak percaya diri. Selanjutnya, bagaimana berdamai dengan rasa tidak aman ini? Ya, dengan cara menerima diri kita sendiri. Lagi-lagi menerima diri kita sendiri. Jika ada hal yang kurang dan bisa kita ubah, ya ubah. Jika sudah anugerah dari Tuhan dan tidak bisa diubah, ayo berusaha untuk bersyukur. Jangan lupa lihat kekurangan kita agar kita dapat membuat perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik. Singkirkan pikiran mengenai pendapat orang lain. Tubuh kita adalah kita dan tidak siapapun dapat merubah hal itu. Selanjutnya mengenai fokus pada kelebihan. Kelebihan apa saja yang ada dalam diri kita yang dapat kita kembangkan agar kedepannya menjadi lebih baik. Coba untuk merenung terlebih dahulu dan pikir lagi bagaimana perasaan tubuh kita selama ini. Apa yang dirasakan tubuh kita saat diri kita merasa tidak aman, hingga saat ini tubuh kita telah menemani kita tentang masa-masa yang mungkin pahit. Coba untuk berterima kasih kepada tubuh kita karena telah kuat hingga saat ini. Jadi, baik, sekian dari ceramah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.